Klasifikasi materi dan perubahannya. Unsur senyawa dan campuran pemisahan berdasarkan perubahan fisika dan perubahan kimia. Zat atau materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Zat atau materi adalah kayu, batu, air, dan masih banyak lagi. Contoh materi lainnya dalam video ini, kita akan membahas secara singkat klasifikasi materi dan perubahan yang terdiri dari cara mengklasifikasikan materi, cara memisahkan campuran dan benda-benda yang mengalami perubahan. Klasifikasi materi. Mengklasifikasikan materi dapat dilakukan dengan cara mengamati karakteristik setiap benda, mengamati persamaan dan perbedaan setiap benda, mengelompokkan benda berdasarkan persamaan sifat yang dimiliki dan melakukan penamaan setiap kelompok benda berdasarkan wujudnya. Materi dapat dikelompokkan menjadi zat padat, zat cair, dan zat gas. Contoh zat padat adalah kayu dan batu. Contoh zat cair adalah air dan minyak goreng. Sedangkan zat gas adalah asap dan uap. Berdasarkan zat cair, padat, dan gas sebagai bentuk berikut. Bentuk zat padat adalah tetap, sedangkan zat cair dan gas selalu menyesuaikan tempatnya. Jarak antara partikel zat padat sangat rapat, partikel zat cair sangat renggang, sedangkan zat gas sangat renggang. Partikel pada zat padat sulit bergerak. Partikel pada zat cair dapat bergerak secara bebas. Partikel pada zat gas dapat bergerak bebas. Unsur senyawa dan campuran. Ilmuwan menyatakan materi berdasarkan komposisi dan sifatnya. Berdasarkan komposisinya, zat atau materi yang ada di dalam dapat diklasifikasikan menjadi zat, tunggal, dan campuran. Perhatikan diagram zat atau materi berikut ini. Materi dapat dikelompokkan menjadi zat, tunggal, dan campuran. Zat tunggal dapat dikelompokkan menjadi unsur dan senyawa. Campuran terbagi menjadi golongan heterogen dan homogen. Heterogen dikelompokkan menjadi senyawa koloid suspensi. Homogen menjadi kelompok larutan. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat sederhana. Sebagai contoh adalah besi yang dilambangkan dengan Fe, emas dilambangkan dengan Au, perak dilambangkan dengan Ag, dan masih banyak contoh unsur lainnya. Dalam sistem periodik, unsur-unsur dapat dikelompokkan dengan tanda warna baris dan kolom. Senyawa adalah gabungan unsur atau lebih yaitu memiliki proses kimia. Senyawa dapat diuraikan menjadi dua unsur atau lebih dengan proses kimia. Biasa sebagai contoh, air yang memiliki rumus H2O dapat diuraikan menjadi hidrogen dan unsur oksigen. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Contoh beberapa campuran yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah larutan air, garam, air sungai, udara, dan masih banyak contoh campuran lainnya. Campuran dapat dibedakan menjadi campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen tidak dapat dibedakan lagi zat-zat bercampur, contohnya pada air dan gula. Campuran heterogen adalah zat yang dapat dibedakan zat-zat bercampur, contohnya pada air dan minyak. Cara memisahkan campuran. Metode pemisahan campuran banyak digunakan di kehidupan sehari-hari, seperti untuk penjernihan air dan pembuatan garam. Beberapa metode pemisahan campuran yang sering digunakan antara lain adalah: pertama, penyaringan; kedua, sentrifugasi; ketiga, sublimasi; keempat, kromatografi; kelima, destilasi. Penyaringan adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Kedua, sentrifugasi adalah proses yang memanfaatkan gaya sentrifugal untuk sedimentasi campuran yang menggunakan mesin sentrifuga atau pemutar. Penyulingan adalah pemisahan zat cair dengan campurannya yang memanfaatkan perbedaan titik didih. Kromatografi merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan percepatan
merambat antara partikel yang bercampur dalam suatu medium dalam ketika dialiri suatu medium gerak. Sublimasi adalah proses pemisahan campuran antara zat yang dapat menyublim dan zat pencampurnya. Sebagai contoh adalah pemisahan kapur barus dan zat pengotornya. Perubahan fisika dan kimia. Benda-benda yang di sekitar kita sering kali mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Sebagai contoh adalah air yang membeku menjadi es, di mana es tersebut dapat mencair menjadi air sebagai zat asalnya, sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan tersebut tidak menghasilkan zat baru. Perubahan kimia adalah perubahan yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Ciri dari perubahan ini antara lain terbentuknya zat baru, terbentuknya gas, terjadinya perubahan warna, terjadinya perubahan suhu. Sebagai contoh adalah kertas yang dibakar akan menghasilkan zat yang baru berupa abu dan asap, serta besi yang berkarat. Baik, setelah menerima materi dari saya akan memberikan sebuah LKPD yang akan dikerjakan pada siswa nantinya dan akan dikumpulkan kepada saya. Baik, itu saja materi saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.